Pemirsa, beginilah umbi porang produksi dan umbi porang bibit milik warga petani Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur yang siap dijual kepada masyarakat. Umbi porang produksi dan umbi porang bibit yang sudah dalam karung plastik ini milik Junaidi alias Ateng, warga Gumuk Candi, Kecamatan Songgon. Puluhan ton umbi porang produksi maupun bibit ini tersedia di rumahnya di wilayah Gumuk Candi, Kecamatan Songgon, yang siap dipasarkan. Penjualannya tidak hanya di area daerah lokal Banyuwangi, namun juga dipasarkan di luar daerah, seperti di Madiun, Mojokerto, dan tempat-tempat lain di luar sana. Menurut Ateng, salah satu pengepul umbi porang di wilayah Songgon yang diwakili Winarno yang juga petani porang di Songgon menyampaikan, porang yang hendak dijual dan dipasarkan ini merupakan hasil usaha tanaman milik warga sekitar Songgon saja, yang kemudian ia beli, diseleksi, dipilih ukuran besarnya, dan dijual kembali kepada pembeli atau yang membutuhkan, baik yang umbi porang produksi maupun umbi porang yang masih berupa bibit. Diakui oleh Ateng, usaha porang ini baru menggeliat di beberapa bulan terakhir, lantaran waktu bulan-bulan sebelumnya terkendala kondisi pandemi, yang diakui hampir seluruh usaha yang dia geluti sejak 4 tahun lalu bisa dikatakan menyurut. Panenan melimpah, namun pabrik tidak ada yang membeli. Namun demikian, seiring dengan kondisi pandemi yang mulai berangsur hilang di tengah masyarakat, usahanya kembali menggeliat dan bangkit. Ia berharap ke depannya pemerintah bisa turut serta memperdulikan usaha para petani dan pedagang porang di Banyuwangi agar ekonomi masyarakat kembali pulih. Bagi warga yang membutuhkan atau kesulitan menjual umbi porang, Ateng berharap bisa bermitra dan bisa membelinya. Tentu saja harganya disesuaikan dengan harga pabrik, lantaran harga tiap harinya bisa berubah-ubah. Untuk per kilogram umbi porang produksi, saat ini dengan harga standar yakni Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilonya. Dari ukuran kecil yang 1 kg per buahnya hingga ukuran besar yang bisa 12 kg per buahnya. Sedangkan di bawah ukuran itu akan dibuat bibit. Sementara itu, Excel, salah satu mitra petani porang asal Mojokerto, yang membeli porang milik Ateng Songgon menyampaikan, kondisi permintaan umbi porang pada bulan-bulan ini sudah mulai banyak. Ia sendiri sebagai mitra petani porang yang langsung menjual ke pabrik, hampir tiap hari diakui datang ke Banyuwangi untuk bermitra menjualkan ke pabrik di daerahnya. Meski tidak sebesar dulu sebelum kondisi pandemi, namun berharap semua usaha petani dan pedagang porang di Banyuwangi terus berlanjut. Excel juga berharap kepada pemerintah agar lebih memudahkan terkait pabrik yang membutuhkan porang. Karena selama ini, pihak pabrik juga terkadang dianggap timbul tenggelam atau buka tutup untuk membelinya, terutama soal harga, sehingga meresahkan para petani porang itu sendiri, yang saat ini butuh pemulihan ekonominya. Bisa disampaikan ini, porang mau dikirim kemana ini? Kalau ini langsung ke pabrik, tapi ada kolega kita yang ngambil ini langsung dia kirim ke pabrik. Kalau yang di sak-sak kuning ini umbi produksi. Umbi produksi yang sudah siap dikirim ke pabrik. Kalau untuk yang di krat-krat itu adalah umbi kecil, umbi bibit. Kita masih nge-size dulu, kita pisahkan speknya, ukurannya ya, sesuai permintaan konsumen. Kalau permintaan yang lebih banyak ukuran apa, ada ukurannya ya? Seperti apa ukurannya mungkin porangnya? Kalau selama ini yang banyak dicari oleh petani yang mau menanam itu umbi ukuran kecil, 10 up, 20 up, 3, 4, 5 itu yang paling banyak dicari untuk sementara ini. Katak sebagian untuk bibit. Ukurannya ada ukuran kiloan atau bagaimana ini yang dicari ini? Nggih, semua memang acuannya itu kiloan. Kalau untuk produksi itu untuk ukuran 1 kilo ke atas itu udah masuk produksi. Dari minimal, ukuran sekilo ya, sampai sebesar-besarnya. Sampai kalau ada pun yang 20 kilo per biji itu sudah masuk umbi produksi. Pokoknya minimal itu 8 on lah untuk masuk umbi produksi. Oh, 8 on ya. Dari yang 8 on sampai paling besar di sini sampai ukuran berapa? Selama ini pernah ada itu 12 kilo. 12 kilo? Ya, satu biji, satu umbi. Ya, umbi. Permintaan porangnya dari mana saja? Tidak hanya di Banyuwangi mungkin? Dari mana saja? Kalau sini kita main lokal aja Pak. Dari Banyuwangi sendiri itu sudah mencukupi, sudah banyak
Untuk saat ini permintaan membludak atau bagaimana? Ya, alhamdulillah permintaan relatif tinggi lah untuk permintaan. Tapi yang paling besar itu permintaan bibit untuk sementara ini. Kendala-kendala apa yang dihadapi ketika bicara soal porang ini? Kendalanya memang untuk umbi produksi untuk musim ini memang nggak sesuai dengan nggak sama dengan musim kemarin. Karena ya mungkin ya karena pandemi lah satu ya mungkin sering kurang lancar lah untuk distribusi ke pabrik itu. Pabrik sering buka tutup akibat pandemi ini. Harapan petani apa? Untuk kendala-kendala ini? Ya harapannya pemerintah itu untuk menyuplai barang kita yang ada di lapangan itu agar lancar lah. Makanya harapan kami pemerintah itu juga daerah Banyuwangi sendiri itu didirikan pabrik lah, biar enggak kita kirimnya enggak jauh-jauh. Sementara ini kan kita kirimnya ke daerah barat, ke daerah Madiun, Jombang, Mojokerto yang ada pabriknya kayak gitu. Kesulitan untuk mengirim ya. Iya. Kalau bisa ada satu tempat yang mungkin dipermudah, jadi satu gitu ya. Mas Excel, ini datang dari mana ini? Saya dari Mojokerto. Memang sengaja cari porang ya di Banyuwangi ya? Iya, saya sengaja cari porang dan saya partner sama Mas Junedi di Banyuwangi, Mas Ateng. Berapa kali dalam mungkin berapa hari, seminggu, sebulan? Saya 2 hari sekali. 2 hari sekali saya kerjasama sama Mas Ateng yang ada di Banyuwangi ini. Begitu. Tiap kali pengambilan berapa banyak? Tergantung volume ya, paling minim 3-2 ton. Gitu. Tiap kali ngambil di Banyuwangi di rumahnya Mas Ateng ini ya? Betul. Berapa hari Mas? Kira-kira rata-rata lah? Ya sebenarnya jarak kita kan jauh, jadi ditempuh 2 hari sekali karena faktor perjalanan. Sebenarnya kalau permintaan 1 hari sekali ya bisa sebenarnya. Berhubung faktor jarak cukup jauh, jadi ditempuh 2 atau 3 hari sekali. Kalau kebutuhan porang sendiri di Mas Excel untuk ini dikirim kemana? Atau mungkin diolah sendiri Mas Excel di sana atau gimana? Porang ini kan dikirim ke perusahaan. Perusahaan itu dibikin chip. Chipnya itu nanti kirimnya ke luar negeri berbentuk chip kering, kan begitu. Jadi sementara ini petani porang ini memang berlomba-lomba untuk menanam karena porang ini mempunyai istilahnya kedepannya itu bagus untuk petani porang ya. Memang bahan baku ya. Terus saya lihat sekarang ini porang inilah yang mengangkat petani yang saya lihat sekarang ini karena adanya faktor pandemi seperti ini ya, gitu. Ada kendala apa yang mungkin bisa disampaikan? Ini saya ke Mas Ateng ini mitra ya. Mitra jadi kerjasama untuk kemitraan untuk memperluas porang tersebut, kan begitu. Kalau untuk kendalanya itu memang porang itu memang agak nilainya tinggi, jadi belum tentu petani-petani yang menengah ke bawah itu bisa menanam gitu loh. Siapa tahu ada semacam perhatian dari pemerintah dan lain semacam itu biar porang ini bisa sama rata untuk menanam. Kalau kondisi harga saat ini berapa ini Mas? Kalau harga sekarang ini memang grafiknya itu tidak menentu karena faktor pandemi yang ada. Jadi kalau untuk harga itu mungkin standarnya kapasitasnya itu yang bisa mengatur itu perusahaan. Jadi kalau petani, ya. Iya. Tapi kondisi barang di mana? Membanjir, lagi panen atau bagaimana saat ini? Kalau sekarang ini petani malah mengalami penurunan, dalam arti penurunan perusahaan yang buka tutup faktor pandemi ini. Jadi transaksi kurang stabil
kalau 1 tahun yang lalu itu bahan bakunya malah kurang kan gitu loh, perusahaan kekurangan bahan baku. Tapi sekarang ini mungkin faktor pandemi, mungkin ekspor impornya mungkin kurang maksimal, jadi dampaknya ke petani kan gitu loh. Kalau bisa kan pemerintah juga memperhatikan ekspor impornya biar perusahaan itu juga lancar. Kalau memang perusahaan itu lancar, nanti dampaknya ke petani juga akan lancar kan, seperti itu. Iya, kita tahu bahwa di Indonesia sekarang kan sudah ada pabrik ya, pabrik porang yang mengolah untuk bahan bakar porang. Nah, ini harapannya Mike Kessel sebagai salah satu mungkin mitra di petani di Banyuwangi, ini apa ini? Ya, yang jelas standar dan harga ya, itu malah yang diprioritaskan kan begitu. Terus kalau bisa perusahaan itu jangan buka tutup, kestabilan yang kita harapkan, harga ya juga kita harapkan, tapi harga itu bisa istilahnya bisa dibicarakan kan begitu. Tapi kestabilan, kestatadatan untuk petani bisa bongkar, bisa jual itu harus diprioritaskan itu kan gitu. Termasuk petani yang nanam ya, agar tetap semangat gitu, bergairah menanamnya ya. Harus memang seperti itu. Dukungan yang penting, dukungan gitu. Seperti itu. Yang diharapkan semoga petani porang senantiasa berlomba-lomba untuk menanam, dan bagi perusahaan ya dimohon untuk jangan naik turun kan begitu istilahnya. Standarisasinya memang harus dibenahi, dan saya mohon pemerintah juga sangat memperhatikan, karena lancar tidaknya itu tergantung pemerintah yang ada kan begitu. Terutama soal harga ya. Betul, soal harga kan begitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.